Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Demiri Beluh dari kelas 12 MIPA 9. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu permainan bola basket. Yang lebih spesifiknya yaitu strategi dan taktik dalam permainan bola basket. Yang pertama, apa itu permainan bola basket? Menurut pengertiannya, bola basket adalah olahraga bola yang berkelompok, terdiri dari dua tim yang saling berlawanan. Masing-masing tim itu terdiri dari 5 orang yang saling bertanding. Tujuan utamanya yaitu untuk mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Jadi jika kalian pernah lihat pertandingan bola basket, pasti masing-masing tim itu berusaha membawa bola untuk memasukkan ke ring lawan untuk mencetak poin. Bola basket ini cocok ditonton karena meriah sekali, kadang sampai supporteran. Dan biasanya itu dilakukan di ruang tertutup seperti di gor-gor atau di gedung olahraga yang lain. Permainan ini cenderung lebih kompetitif karena tempo permainannya yang lebih cepat dibandingkan olahraga lain. Tidak seperti permainan sepak bola yang bisa 45 menit kali 2. Dalam permainan bola basket itu ada 3 posisi utama. Yang pertama itu forward. Forward itu pemain yang tugas utamanya adalah mencetak poin dengan memasukkan bola ke keranjang lawan. Biasanya ini posisinya tuh berada di depan karena memang ya tujuan utamanya itu untuk mencetak poin dengan memasukkan bola ke keranjang lawan. Jadi ini pergerakannya dia lebih menyerang ke depan, ya, membobol pertahanan lawan. Kemudian yang kedua, defense atau namanya backward. Pemain ini tugasnya menjaga pertahanan agar lawannya itu kesulitan masukkan bola ke daerah sendiri. Jadi defense itu biasanya bermain aman di bagian dekat ring miliknya sendiri. Ya, tujuannya untuk menghalau musuh agar tidak masuk ke pertahanan dan nggak bisa mencetak poin. Kemudian yang terakhir itu playmaker atau biasanya disebut itu center. Ini pemain, ini tugasnya sangat utama karena dia menjadi tokoh kunci dari permainan itu sendiri. Jadi dia mengatur alur bola, terus dia yang menjadi pemain tokoh lah. Pokoknya dia yang paling sering maju, sering menerima umpan, ataupun dia juga yang mengarahkan tangannya untuk maju atau kapan waktunya untuk mundur ke belakang ketika terjadi serangan balik. Pemain ini memiliki skill yang lumayan lah karena dia harus bisa menjadi penyerangan cepat maupun bisa mempertahankan serangan balik. Yang pertama yaitu pola penerangan atau ofensif. Dalam pertandingan bola basket, ketika tim kamu melakukan penerangan, jadi dalam permainan bola basket itu akan ada 2, pertahanan sama penerangan. Jadi ketika kamu melakukan penerangan itu pasti diperlukan strategi. Ya, karena tujuan utama itu yang main bola basket itu mencetak angka, pasti butuh strategi. Karena jika kamu melakukan penerangan tanpa strategi, percuma saja dong kamu menyerang tapi nggak ada strategi antara koordinasi dari center maupun dari forward. Agar penerangan tersebut itu berhasil, maka perlu koordinasi dan membangun serangan yang tepat. Dalam pemain dalam tim tersebut, ketika membangun penerangan memerlukan teknik dasar yang memadai agar antara posisi pemain yang satu dengan posisi yang lain itu saling berterkaitan, jadi saling membackup gitu intinya. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan melaksanakan penyerangan ke daerah pertahanan lawan, yaitu pertama, siapa yang bertindak sebagai shooter. Ya, ini sangat penting karena shooter itu yang bertugas untuk memasukkan bola ke ring lawan. Karena ini ya tujuannya untuk memasukkan bola ke ring basket. Kemudian
yaitu selanjutnya hal yang harus diperhatikan dari faktor internal. Pertama itu saya bertindak sebagai shooter. Shooter itu seperti yang menuntaskan, karena dia tujuannya yang masuk atau melemparkan bola ke dalam ring untuk mencetak angka. Ini biasanya pemain yang agresif, karena dia harus cepat berpindah kemudian masukkan bola ke dalam ring. Kemudian selanjutnya siapa yang bertindak sebagai screener. Dia itu aja. Saya mau ketika tuh. Nampak tahu kan? Anu semua. Kemudian saya bertindak sebagai screener. Pemain yang melakukan screener atau pick biasa disebut ini harus memposisikan badannya sedekat mungkin dengan lawan yang akan diblok. Seorang screener juga harus memperhatikan arah gerak lawan sehingga screen bisa dilakukan secara maksimal dan menghambat pergerakan lawan. Jadi semisal ada teman yang melempar bola, jadi musuh bisa dihalangi agar bola tidak jatuh ke tangan musuh. Ada beberapa cara, yaitu pertama, kuatkan kuda-kuda dan jangan bergerak. Ketika akan melakukan screen terhadap lawan, sebenarnya kita membuka kaki yang lebar karena untuk memperkuat screener tersebut, karena screener itu dia lebih rawan terkena benturan atau body charge, sehingga jika pemain lawan bertahan bergerak, screener akan tidak mudah jatuh. Yang kemudian siapa yang bertindak sebagai passer. Passer ini juga penting karena passer biasanya di belakang ini yang memberikan bola langsung ke arah depan. Jadi pemain passer ini harus memiliki skill lemparan bola yang tepat dan cepat, agar ketika dia melempar bola tepat ke arah teman di daerah pertahanan lawan dan bisa diambil oleh teman. Kemudian di daerah mana akan melakukan shooting. Biasanya ini akan dianalisis dulu daerah pertahanan lawan dari sisi kanan atau kiri yang lebih mudah dijebol. Jadi ketika sudah mengerti daerah mana yang akan shooting akan dilakukan, maka ini pemain akan bergerak ke daerah tersebut, karena di daerah tersebut pertahanan lawan lebih lengah, jadi kemungkinan untuk mencetak poin atau memasukkan bola ke dalam ring lebih tinggi. Kemudian siapa yang bertindak sebagai safety man saat shooting dilakukan. Safety man ini kayak yang menerima bola mentah ketika shooter melempar bola masuk ring tapi memantul. Jadi ketika bola sudah dilempar tapi memantul, masih ada teman yang bisa mengambil bola tersebut agar tidak langsung jatuh ke tangan lawan. Karena jika semisal sudah jatuh ke tangan lawan akan melakukan serangan balik yang dimana tiba-tiba sedangkan teman kita sedang berada di posisi lawan dan di posisi sendiri sedang tidak ada pemain lain. Kemudian faktor eksternal yaitu set defense lawan yang digunakan. Jadi kita harus memperkirakan permainan pertahanan lawan seperti apa agar saat melakukan penyerangan lebih maksimal. Jadi kita sudah bisa meramal pergerakan lawan. Kemudian ini saran tadi, daerah mana yang menjadi titik terlemah atau terkuat dari lawan. Jadi kita harus membandingkan dari sisi kanan atau sisi kiri. Jika kelihatannya sisi kanan lebih kuat, maka seluruh tim akan lebih fokus ke sisi kiri, karena dimana sisi kiri itu lebih lemah dibandingkan sisi kanan. Karena jika di sisi kiri kemungkinan untuk menciptakan uang maupun poin lebih besar. Ada beberapa jenis penyerangan, salah satunya itu set play offense, dimana pertama pemain satu ini bergerak menyilang ke daerah atau di dekat ke arah pemain keempat. Kemudian secara bersamaan pemain dua sebagai passer ini mengumpan bola ke pemain empat tadi. Karena tadi yang passer tujuannya untuk memberi bola-bola kepada pemain depan. Ketika pemain dua telah memberikan bola ke pemain empat,
pemain 4 akan mengoper bola ke pemain 1 ketika pemain 1 sudah di depan atau di sekitar pemain 4. Ketika pemain 4 sudah mengoper di daerah sini, maka pemain 1 akan melakukan shooting ke dalam ring. Nah, sedangkan pemain 5 dan pemain 3 akan maju di bawah atau sekitar ring. Tujuannya semisal dari player 1 ini gagal untuk melempar bola masukkan ring, bola akan terpantul, masih ada pemain 5 dan pemain 3 yang bertindak sebagai safety man. Tujuan untuk merebut bola dengan cara rebound. Kemudian play offense 2 diawali dengan passing dari pemain nomor 2 yang bertindak sebagai passer, memberikan bola kepada pemain nomor 3. Ketika bola dari pemain nomor 2 ini sudah berpindah ke tangan pemain nomor 3, pemain nomor 4 akan menerima bola dari pemain 3 ini. Namun yang sebelumnya ini player 4 ini akan bergerak menuju daerah free throw. Jadi ketika bola dari pemain nomor 2 telah sampai ke nomor 3, pemain nomor 4 akan cepat bergerak menuju daerah lingkaran free throw ini. Dengan ketika pemain 4 sudah sampai sini, maka pemain 1 akan maju ke depan menuju hampir ke depan ring, dan pemain 4 ini yang di sini akan melempar bola ke pemain 1. Sementara ini pemain 1 ketika sudah mendapatkan bola, dia akan cepat langsung memasukkan bola ke dalam ring. Nah, di sini ada pemain 5. Pemain 5 ini bertindak sebagai safety man ketika pemain nomor 1 ini melakukan lemparan ke dalam ring namun terpantul, maka pemain nomor 5 akan melakukan rebound dengan cara menyelamatkan bola pantulan tadi. Kemudian ini fast break atau serangan kilat. Fast break adalah serangan dilakukan dengan cepat ketika lawan benar-benar belum siap. Jadi intinya tuh penyerangannya cepat ketika serangan balik lah intinya biasanya. Karena sebagian besar tim sering mempergunakan teknik ini karena efektif ya. Serangannya cepat, jadi musuh kaget, tidak memiliki waktu untuk mempertahankan pertahanannya. Biasanya teknik ini digunakan pada awal pertandingan untuk mengecek kekuatan pertahanan lawan. Fast break dari pertahanan 1. Fast break ini benar-benar dilakukan secara cepat. Jadi dari pemain nomor 2, dia mengoper bola kepada pemain 1. Ketika pemain 1 sudah mendapatkan bola, dia akan mengumpan bola ke player 5 ini. Nah, ketika player 5 mendapat bola, player 4 akan maju langsung ke depan mendekati ring. Player 5 akan mengumpan bolanya, kemudian player 4 maju mendapat bola, kemudian masuk. Nah, di sini ada player 3 dan player 5. Biasanya mereka akan maju mendekati ring. Karena dia tahu mungkin saja dari player 4 ini gagal memasukkan bola sehingga terdapat 2 safety man dari pemain 3 dan pemain 5. Jadi dia bisa mengambil bola mentah dari pantulan tadi. Kemudian selanjutnya yaitu pola pertahanan atau defense. Jadi di permainan bola basket itu tidak hanya menyerang tapi juga mempertahankan. Pola pertahanan bola basket juga merupakan bagian dari strategi yang tidak boleh diabaikan. Karena tujuan dari strategi ini untuk menghindari lawan memasuki daerah sendiri ataupun menghalangi lawan biar gak dapat poin gitu loh intinya. Dalam hal ini diperlukan latihan-latihan khusus untuk mengenal pola-pola pertahanan bola basket ini. Jadi misal kita mau pelajari pola-pola pertahanan bola basket, kita juga harus mengerti tipe penyerangan dari lawan tersebut. Pola pertahanan individu, seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa sebelum berlatih pertahanan bergu, sebaiknya setiap pemain berlatih melakukan latihan pertahanan individu. Nanti seperti mengejar bola, merebut bola, menghalang-halangi lawan agar tidak bisa mencapai daerah ring. Salah satu prinsip dasarnya yaitu penjagaan individu adalah mengambil posisi atau melakukan penjagaan terhadap ring basket agar tidak kemasukan. Itu yang paling dasar. Intinya
jangan sampai lawan mendekati ring atau bahkan sampai memasukkan bola ke dalam ring. Sebisa mungkin penjagaan ini menghalang-halangi lawan agar tidak masuk ke daerah kita. Yang selanjutnya yaitu penjagaan cutting. Jadi teknisnya adalah ketika melakukan penjagaan terhadap main yang melakukan cutting, yaitu pada penggunaan tangan penjaga yang direntangkan. Jadi pemain ini akan merentangkan tangan, dimasukkan agar pemain penyerang itu tidak memiliki peluang untuk menerima operan dari temannya. Menjaga pemain yang melakukan cutting dikatakan berhasil apabila penyerang yang melakukan cutting tersebut tidak mampu menerima bola dari umpan temannya tadi. Jadi kita itu intinya menghalang-halangi penyerang tadi agar tidak mendapat bola operan. Yang kemudian defensive rebound. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan teknik rebound adalah sebagai berikut. Pertama, hadang dengan menggunakan badan yang agak didorongkan ke belakang supaya mencegah lawan menguasai bola. Setelah melakukan rebound, amankan bola terlebih dahulu, karena setelah rebound ini fase-fase kritis, karena ketika bola jatuh semua orang akan tertuju ke mana bola tersebut akan memantul. Jadi sebab mungkin kita harus mengamankan bola agar tidak lepas lagi ke tangan lawan. Yang kemudian pola pertahanan bergu. Teknik atau pola pertahanan bergu bola basket memerlukan komunikasi antar pemain dalam tim, karena komunikasi pemain memiliki peran dan memerlukan kesan dalam melakukan defense. Ya karena itu pertahanan itu juga memerlukan komunikasi dan kesinambungan agar strategi pertahanan bisa dilaksanakan dengan tepat dan efektif. Dengan komunikasi kita dapat saling mengingatkan ketika pemain menyerang bisa menerobos ke daerah pertahanan sendiri. Dalam pertahanan bergu bola basket kenal dengan istilah pertahanan daerah atau zone defense. Dalam pertahanan daerah, setiap pemain mendapatkan tugas untuk mempertahankan daerah tertentu di dalam daerah pertahanannya. Ini contoh pola pertahanan 1-1-3. Kemudian ini ada contoh pola pertahanan 1-2-2. Jadi ini satu yang di depan, ini dari main 2 dan 3 berarti samping kanan dan kiri. Kemudian nomor 4 dan 5 di bagian belakang mendekati ring. Ini kemudian pola 1-3-1. Jadi di bagian depan ada 1, di bagian tengah ada 3 pemain, kemudian ada 1 di bawah ring. Jadi biasanya ini untuk menangkap bola-bola rebound. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, salam olahraga.